Terus balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Chainlink teman-teman ya. Jadi terakhir kemarin ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga XRP. Kemudian sebelumnya ada Bitcoin, Bitcoin Dominance dan juga Total 3 teman-teman. So hari ini saya update ya udah jam 6 malam lah teman-teman ya. Ini udah malam juga. Dan besok hari Minggu akan saya usahakan siang hari update-nya teman-teman ya. Jadi yang nungguin siang say sorry banget nih. Dan happy weekend dulu, kita udah menginjak hari Sabtu teman-teman ya. Dan di Sabtu ini malah ijo royo-royo teman-teman ya. Kita lihat nih Ethereumnya udah tembus di atas 4.200 dolar. Kemudian PP masuk kembali ke top trending coin ya. Fear and Greed juga masih di level 58. Altcoin season index juga berada di 40/100 ya. Ini OTW ke 50 sepertinya di minggu depan. Kemudian ya kita lihat nih mayoritas untuk altcoinnya lumayan lah naiknya nih ya, sekitaran 3-10% tergantung altcoinnya teman-teman ya. Cuman yang memang sejalur sama Ethereum naiknya lebih kuat dibanding yang lain ya. Contoh nih kalau kayak PP, kemudian nih ENA 20%, nih AAV 8%, ETC 9% gitu ya, dan ya seterusnya teman-teman. So langsung aja kita akan lihat juga secara volume ya. Untuk altcoin nih memang beberapa mengalami kenaikan yang memang sejalur sama Ethereum ya. Yang lainnya malah adanya balik turun ya. Dan memang fokusnya di jalur Ethereum dulu sepertinya nih untuk secara short to mid termnya. Nah, untuk si Bitcoin secara daily sebenarnya range-nya masih sama ya. Kita lihat pada 7 Agustus closingnya bagus banget. Nextnya tadi pagi ini closing juga oke, dimana dia sempat adanya retracement ya. Ini kan udah break terhadap previous SNR, and then retest terhadap EMA21, kemudian dia lanjut naik kayak gini teman-teman ya. So ini memberikan sinyal kita oke, walaupun sempat adanya rejection tapi dia respect nih ya. Setelah dia break kayak gini, oke, adanya koreksi, ada yang beli lagi teman-teman. Berarti menandakan oke, trennya masih sekuat itu secara short term. Nah, sekarang ini kita lagi retest ya. Sebelumnya sempat retest terhadap area supply dan juga trend resistance ini menjadi area penentu. Ya, at least di minggu depan apakah Bitcoin sesegera mungkin mampu break seperti ini baru adanya retest balik untuk dia bikin another higher high, atau dia rejection kembali dan ya revisit balik. Jadi dia mondar-mandir di sini-sini aja, nanti baru kita lihat wah dia ternyata cuma sideways doang teman-teman. Ya, itu yang bisa diperhatikan sebenarnya. Tapi ya sama seperti pembahasan saya di beberapa video yang lalu, secara short term berpeluang untuk Bitcoinnya itu bullish dulu ya, dalam artian di sini tuh trennya uptrend dulu teman-teman secara short term. Ya, walaupun kita lihat secara overallnya dia masih ketahan di bawah trend resistance ya, walaupun nanti dia adanya rejection ya bukan berarti dia langsung bearish langsung ke bawah 100.000, nggak kayak gitu juga ya. Cuman ya dalam artian belum dalam waktu dekat dia bikin ATH baru ya, masih ketahan, dan itu adalah range ataupun waktu ataupun space yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk altcoin. Lebih ke arah altcoinnya sih teman-teman ya. Jadi saya pribadi nggak begitu masalah sama Bitcoin selama memang dia masih satu di sini-sini aja. Lebih terpenting adalah Bitcoin Dominance dan juga Ethereumnya. Itu dulu aja sih, mampu outperform terhadap Bitcoin. Meanwhile Bitcoin mondar-mandir di sini-sini aja boring, movementnya nggak masalah teman-teman, selama dia nggak ngedam ya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, meanwhile untuk secara 4 jam ini adalah pembahasan yang kemarin. So far kita lihat ya secara time frame hourly 4 jamnya ya dia masih bullish kok. Tinggal kita follow up aja triangle pattern, dia mampu break and retest ya, retestnya pun nggak nyampe sentuh aja nih, kemudian lanjut naik. Dan kalau kita melihat secara internal ya, nih retracement yang terakhir di sini kita ambil ya ke high-nya, dan ya dia retest di 0,5 harusnya nih. Wait guys, nah nih 0,5 tuh. Oh teman-teman ya, dia retest di 0,5 secara internal di 115.987, kemudian ya so far mengalami rebound dan ya sempet ngetes nih ya, box merah yang saya tandain di mana ini adalah area supply. Jadi memang expect dia udah bagus banget retrace, tapi masalahnya adalah di weekend teman-teman ya. Jadi mungkin ekspektasi selanjutnya setelah adanya rejection seperti ini ya udah dia mungkin akan tersideways dulu seperti ini dulu sampai nanti kita memasuki hari Senin, yaitu minggu depan. Dimana minggu depan juga ada beberapa news event penting, salah satunya tanggal 15 itu pertemuan ya antara Rusia dan juga US teman-teman. Semoga mendapatkan another good news dan sentimen market kembali lebih positif lagi dan bisa menghantarkan
At least ya koin-koin kita lebih hijau lagi, kita bisa dapat profit lebih besar lagi, terutama untuk yang di spot teman-teman ya. Jadi untuk si Bitcoin so far nggak ada masalah sama sekali, masih sama seperti pembahasan sebelumnya, dan ya expect mungkin dia mondar-mandir di 115.600-an sampai 118.800-an dolar, jadi sekitar 2000-an dolar something lah, dia masih bolak-balik di sini-sini aja ya untuk secara hourly time frame-nya. Nah, oke guys, jadi ini adalah gambaran Chainlink secara weekly dulu ya. Dimana kalau kita lihat pada previous cycle, sebenarnya di Agustus ini menjadi peak area waktu kalau kita lihat ya, rebound tuh dari Juli ya, kemudian Agustus, and then Septembernya dia malah merah-merah kayak gini, dan Oktober sampai Mei ya ini malah rebound signifikan nih teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat pada cycle sebelumnya, berarti ya di Agustus ini masih adanya chance nih ya, dimana didukung juga dengan sentimen yang positif terakhir akhir-akhir ini, dan ya ini bisa menghantarkan salah satunya Chainlink setidaknya mendapatkan closingan yang bagus secara weekly nih ya, kalau kita mengaca pada pergerakan di cycle yang lalu ya di bulan Agustus. Nah, kemudian kalau kita melihat secara struktur sekarang gimana bro ya. Oke, ini akan saya hapus dulu ya, ini pembahasan sebelum-sebelumnya untuk si Chainlink ya weekly. Nah, yang pertama adalah dia mampu bertahan nih di previous area support ya yang tercipta pada November 2024. Ini sempat di retest balik di 7 April sama di 16 Juni. Dan di sini so far kita bisa melihat yang namanya double bottom nih, teman-teman. Oke, dia mampu rebound ya. Kebanyakan altcoin mengalami atau kita bisa lihat yang namanya double bottom. Kemudian rebound dari area situ, di sini kita lihat juga ada area neckline, teman-teman. Nah, di sini adalah neckline kalau kita extend ke samping menjadi previous SNR, dan ini juga mampu di break ya di 17,2 sampai 18,06 dolar. Ya, so far di sini mampu di break. Sempat retest dan closingannya cukup oke ya pada 21 Juli, tapi sayangnya pada 28 Juli dia breakdown ya, closing di bawah dan retest dia terhadap EMA21 nih. Reaksinya masih cukup oke. Sekarang kita lihat weekly-nya malah hijau kayak gini ya, udah tinggal besok kemudian Senin pagi ya closingannya. Dan ya kalau kita melihat closingannya nanti hijau seperti ini, menandakan oke, ini setidaknya masih adanya chance lebih besar untuk dia lanjut rally lagi. Dan ya untuk next target terdekatnya mungkin kita akan melihat di 24,85 dolar. Kemudian baru nextnya itu di area 27 sampai 29,37 dolar. Ya, ini bisa menjadi beberapa pantauan sebenarnya untuk yang nanyain Chainlink. Dan kalau kita ukur secara chart pattern gitu, misalkan untuk double bottomnya gitu ya, dan ya pas banget nih teman-teman. Target pertama ini adalah target yang sangat rasional secara chart pattern, di mana di area 24,85 dolar ya untuk Chainlink. Jadi kalau misalkan diukur dari range harga sekarang pun, sebentar ya guys, nah sekarang kan di 20,84 dolar gitu ya. Ya ini masih bisa naik sekitar 19,7 sampai 20% kurang lebihnya. Tapi kalau misalkan dia akan revisit balik di next area ya di sekitar 29 sampai 30% ya dari range harga sekarang, teman-teman. Ya, itu untuk secara weekly. Nah, kalau misalkan kita lihat juga ya dari retracement yang terakhir di sini, berarti kita bisa gunakan Fibo ya dari swing low ke previous swing high-nya dia, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio dan retracement 0,5 nih. Ya, dia retest nih, teman-teman. Pas di Fibo 0,5 0,6. Ya di sekitar 15,6 dolar something. Kemudian boom, mendapatkan reaksi yang oke. Ditambah juga terakhir kalau nggak salah dia ada good news juga, teman-teman. Dan ini adalah salah satu retracement yang sangat-sangat oke nih. Dimana kemarin ada sempat saya bahas juga terhadap total 3-nya. Kalau teman-teman kemarin lihat, wah total 3 juga nge-fill next golden ratio target dia retracement setelah dia sempat nge-pump juga. Dan ya kita lihat juga nih untuk linknya kurang lebih sama. Ya, maka next targetnya ya masih possible lah setidaknya untuk ngejar beberapa next area target yang tadi saya mention untuk teman-teman semua ya. Kemudian kalau misalkan kita gunakan Fibo balik ya dari highest to lowestnya yang terakhir, maka kita akan mendapatkan beberapa next area target ya seperti 1,6, kemudian 2,6 ya, dan di retracement 3,6. Nah, untuk harga-harganya seperti di 23,3 dolar, 28,2 dolar, dan di 33,1 dolar. Ya, itu beberapa next area target sebenarnya yang
masih sangat possible akan dicapai atau di retest balik atau di revisit balik sama Chainlink secara daily time frame. Nah, meanwhile untuk secara tadi daily udah cukup jelas ya teman-teman. So far bullish, nggak ada masalah sama sekali, dan ya sekarang kan posisinya lagi di atas nih teman-teman. Tentunya kalau kita hilangkan dulu Fibo, ini yang menjadi concern, ini high-nya udah mampu di take out. Ya, ini highest pada 21 Juli. Jadi sangat-sangat wajar kalau memang di weekend ini dia malah balik koreksi dulu nih teman-teman. Ya maybe adanya balik koreksi pun proyeksinya untuk dia lanjut naik. Ya, di atas 20 ngejar 23 25 dolar. Nah, areanya kalau kita lihat time frame 4 jam di sini bisa dipantau sebenarnya di 19 sampai 19,5 dolar untuk Link secara time frame 4 jam nih. Ya, ini bisa dipantau sebenarnya untuk Chainlink, dimana kalau saya extend ke samping ini adalah previous SNR juga nih secara time frame 4 jam untuk Chainlink. Ya, yang nanyain nih. Kemudian kalau kita gunakan Fibo, kita ambil dari internalnya teman-teman. Ya, retracement terakhir di sini ke highest level terakhir, dan ya here we go, retracement 0,3 0,5 nih. Ini kalau saya adjust sedikit, sorry, box putihnya saya adjust sedikit teman-teman ya. Sesuaikan dengan ini ya, kurang lebih lah teman-teman ya. Di 18,74 sampai 19,4 dolar lah. Ini menjadi area yang bisa dipantau kalau nanti dia dapat retracement, karena udah break high sebelumnya. Jadi sangat wajar, balik lagi sangat wajar untuk dia retracement, sama halnya seperti sebelumnya. Nih, ini high sebelumnya udah mampu di take out, kemudian dia adanya retracement, dan ini terdiri dari 3 wave teman-teman. Wait, A, B, C itu ya, 3 wave, golden ratio, kemudian up. Ini juga kurang lebihnya, nanti mungkin kita expect range yang lebih kecil before dia run up balik ke 24-25 dolar. Itu palingan teman-teman untuk Chainlink dan juga Bitcoin. Ya tentunya di weekend udah dikasih hijau gini, ya mungkin nggak bisa berharap lebih banyak lagi sembari menunggu minggu depan pertemuan US dan Rusia. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Sama profit teman-teman.